Halo semuanya, saya Endito Baraputra dengan NIM 21113827. Di sini saya akan mencoba kembali praktikum sistem operasi minggu ketiga tentang input dan output, di mana terdiri dari file descriptor, redirection, pipeline, dan filter. Yang pertama kita akan membahas tentang file descriptor. Kita akan menginterkan perintah ps. PS ini menampilkan hasil dari PID atau program identifier. Kemudian perintah yang selanjutnya yaitu cat. Cat ini menampilkan kata atau kalimat yang kita inputkan terlebih dahulu. Di sini saya mengetikkan hello, akan muncul hello, dan apa kabar akan muncul apa kabar. Untuk keluarnya itu menekan Ctrl D. Kemudian selanjutnya perintah mail. Mail ini berguna untuk mengirim pesan ke sebuah email. Untuk ini kemudian kita enter, kemudian Ctrl D. Kemudian selanjutnya kita buat directory mydir. Lalu kita akan membuat directory mydir ini untuk kedua kalinya ya. Maka akan muncul pesan error. Kemudian yaitu percobaan yang kedua, pembelokan atau redirection. Yang pertama, pembelokan standar output. Kemudian yang kedua, pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file. Kita akan mengetikkan perintah cat myfile.txt. Maka akan muncul kalimat yang tadi saya inputkan. Maka di sini cat, maka tampilkan myfile.txt, maka akan tampil kalimat yang tadi. Kemudian yang ketiga, pembelokan standar error untuk disimpan di file. Akan muncul pesan error. Kemudian kita ketikkan clear. Kita akan copy pesan errornya ke kita akan copy ke myerror.txt.
kita akan tampilkan my errornya. Nah, maka akan muncul pesan error yang tadi. Kemudian yang keempat, notasi, oh ya sebelumnya ini maksudnya 2 dan 1 dan 0 yang tadi ini, untuk yang 0 itu untuk input, 1 untuk output, dan yang 2 ini maksudnya untuk pesan error. Kemudian yang keempat, notasi ini pembelokan standar error adalah identik dengan file deskriptor 1. Kita ketikkan perintah as file baru, akan muncul pesan error. Kita akan masukkan file error tersebut ke out.txt. File out tadinya kan pesan errornya ada di file out.txt, tapi setelah itu sudah hilang karena sudah tidak ada isinya karena sudah dipindahkan. Kemudian yang kelima, pembelokan standar output adalah sama dengan file deskriptor 2, yaitu standar error. Kita ketikkan perintahnya. Selanjutnya yaitu notasi atau event. Kita langsung ketikkan perintahnya. Maka akan tampil yaitu kata
pertama, kata kedua, dan kata ketiga jika kita memanggil file surat ini. Kemudian kita tambahkan kata keempat. Oh ya, sebelumnya ini perbedaan antara 1 dan 2 ini. Kalau 1 ini masih baris yang sama. Kalau jika tanda lebih besarnya ada 2, yaitu kita ganti baris atau enter. Nah, kita lanjutkan ini. Maka hasilnya hanya ada kata keempat. Kenapa hanya kata keempat? Karena isi yang tadi itu tertimpa oleh isi yang ini tertimpa oleh yang ini, karena hanya menggunakan satu tanda lebih besar. Kemudian perintah yang ke-9, untuk membelokkan standar output ke file digunakan operator lebih besar. Itu. Nah, kemudian perintah yang ke-10, untuk menambahkan output ke file digunakan operator sebagai berikut. Maka tampilannya akan seperti itu, hello dan bye. Hello ini yang kalimat yang pertama diinputkan, ya, kemudian bye yang kedua. Kemudian perintah yang ke-11, yaitu untuk membelokkan standar input digunakan operator lebih kecil. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang ke-12, membelokkan standar input dan standar output dapat dikombinasikan, tetapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standar input dan output. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu pipeline atau pipa, yaitu operator pipa digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Pertama menggunakan perintah who. Perintah who ini menampilkan pengguna atau user.
perintah more untuk menampilkan history file. Nah, kemudian yang terakhir atau keempat yaitu filter. Pipa juga digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Pertama kita ketikkan perintah maka akan menampilkan session dari usernya. Kemudian kita ketikkan kemudian kita akan membuat file yaitu kelas1.txt yang berisi nama mahasiswa, kemudian membuat file lagi yaitu kelas 2, sama saja berisi nama. Kontrol D. Kemudian kita akan gabungkan file kelas 1 dan file kelas 2. Mohon maaf, ada yang salah di sini harusnya kelas 1. Maka akan muncul seperti ini. Ini adalah penggabungan dari
kelas 1 dan kelas 2 dimasukkan ke dalam file kelas.txt. Mungkin cukup sekian percobaan dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.